ono Sabrang, ono Yai Muzamil. Saya mau pertama tanya dulu yang Yai Muzamil. Muzamil, iki lah maulidan iki jenenge ya. Malam hari ini dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW. Bedane maulid karo maulud niku napa Pak Muzamil? Kalau dari segi ilmu tasrif, maulud itu isim maf'ul yang artinya yang dilahirkan atau kelahiran. Kalau maulid itu isim makan atau isim zaman, waktu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek maulud wonge, nek maulid peristiwanya Peristiwa. atau waktu momentumnya harinya ngono ya. Iya. Ngerti kita Muzamil Betul, ya. betul. Nek peringatan apa? Berarti malam ini kan bukan maulid Nabi sekarang itu tapi kan peringatan. Bahasa Iya. Arabnya apa itu? Dzikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu Dzikra. alaihi wasallam. Ya. Terus Gus. Terus Gus. Terus nggih. Nek ora bener tak ciwiring. Maka harus resik kabeh rek ya. Piye rasake hatimu, pikiranmu resik ya. Kita nanti mohon doa kepada Eyang Mus ya, supaya keringat Anda, teriakan Anda dan keikhlasan Anda semua berselawat kepada Rasulullah SAW membuat Allah memudahkan hidupmu, nyambut gawe ini lancar, keluargane rukun, sing jomblo ketemu calon bojone. Gus, sing amine paling banter bab jomblo Gus. Wis pokoke hajatmu sing apik-apik kabul. Pertanyaanmu sing ora kejawab karo Allah diilhami dengan jawaban dalam mimpi dan bawah sadarmu atau kesadaranmu. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sebelum kita mendengarkan Eyang Mus bersama-sama, Gus Ipung saya mohon untuk memperkenalkan dan membuka acara ini secara resmi, merupakan bapak-bapak, Pak Yai dan bapak-bapak pejabat dari sipil maupun militer. Kemudian nanti kita dengarkan sepenuhnya, habis itu Gus Mus, Eyang Mus kita mohon dengan sangat untuk menguraikan apapun saja yang menurut beliau penting untuk kita fahami, untuk kita lakukan, untuk kita dalami dan kita alami bersama. Sehubungan dengan hidup kita sekarang, tapi dalam konteks kita memahami, mempelajari dan meneladani Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gus Ipung nyuwun sewu, Gus Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para masyayikh, khususipun Romo Yai Mustafa Bisri, Romo Yai MH Ainun Najib, Romo Yai Husnan Ali, Yai Muzamil, ugi para masyayikh ingkang kathah ten gene Kabupaten Gresik ingkang agungipun pangapunten boten saged nyebataken setunggal-setunggal, dan juga umarok yang ada di Forpimda Kabupaten Gresik. Yang terhormat Bapak Kapolres, dalam hal ini mungkin insya Allah rawuh tapi dereng rawuh, Bapak Dandim, Bapak Kajari, saudara kita Pak Heru yang kita hormati, dan juga kepada Bapak Camat, Bapak Bupati dan wakilnya, dan juga Bapak Dan Ramil, saudara-saudara saya umarok dari unsur desa yaitu Pak Lurah, semua Pak Lurah di wilayah Kecamatan Bungah yang saya hormati. Kalau mboten saged ngucap napa-napa, jazakumullah atas kehadiran adik-adik semua, saudara-saudara semua dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka monggondungo bareng-bareng sepadoso negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia
tetap dirahman dan rohimi Allah. Tetap kali Allah dipun sayang saestu kranten kathah para aulia ten negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kita berdoa bareng-bareng sama Allah, semoga para masyayikh seperti Romo Kiai Haji Mustafa Bisri dan juga Cak Nun atau Eyang MH Endo Najib tansah dipun paringi kali Allah, yaitu sehat, tulul umri, cek saged tansah ngemong kita sedanten sing sak lawas-lawasi. Dan semoga Allah juga memberikan kesehatan. Doa kita bersama 2024, ya Allah jenengan tinggalin iki duanten adik-adik kita, anak-anak kita nita sik nem-nem yang setiap hari tafaul berharap atas kemakmuran dirinya, kesentosaan dirinya. Ya Rasulullah, ganti barokah panjenengan ya Rasulullah. Jenengan tinggalin iki umat jenengan sak menten kata itu kanthi ikhlas. Terus bersolawat datang panjenengan, ingat datang panjenengan, jenengan paringi pimpinan ingkang waliullah 2024. Sehingga hak mereka anak-anak kita niki saged estu terpenuhi dan jadi sejahtera bagi mereka yang panjenengan Allah sampun maringi rahman rahim ingkang boten kanten-kantenan ten negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semua kekayaan alamnya. Niku donga kula saestu dan adik-adik, ayo tetap bangkit dan semangat. Doakan para masyayikh, doakan para waliullah supaya tetap sehat, tetap saged ngemong kita bareng-bareng nggih. Nggih. Jazakallah ahsanul jaza, aku nggih pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin kepada Gusmus untuk mengawali beber kloso bab sinau bareng ya. Aku takon sabrang-brang, ngopo to tak sinau bareng ki? Brang. Kok sinau bareng ngopo kok sinau dhewe-dhewe ya ora apa to? Apa piye? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab mawon. Cak Nun tadi bertanya kenapa pentingnya sinau bareng. Sebelum saya mencoba menjawab, saya pengen bertanya dulu. Di sini yang pernah makan nasi tolong angkat tangan. Tulung cah, mau ngangkat tanganmu. Wah, oke ya Allah, hampir semuanya pernah makan nasi. Sekarang alhamdulillah, oke. Sekarang saya tanya yang pernah menanam padi siapa? Enggak semuanya ya. Enggak semuanya. Sepertiga. Yang di sini pernah menanam mangga, pernah makan mangga angkat tangan. Wah, kabeh. Yang pernah menanam pohon mangga angkat tangan. Ya, Sepertiga juga. Oke. Itu seperti sinau bareng. Tidak semua orang menanam padi, tapi semua orang ikut merasakan memakan nasi. Tidak semua orang menanam pohon mangga, tapi semua orang makan mangga. Tidak semua orang jomblo, tapi yang tidak jomblo bisa belajar penderitaannya dari teman-teman jomblo. Nah, jadi tidak ada satu orang pun di dunia yang pintar segalanya, yang pandai semuanya. Jadi makanya sinau bareng. Yang pernah menanam mangga mengajari yang lain, yang pernah menanam padi ngajari yang lain, yang jomblo rasa ngajari, wis nasib pecan jomblo wisan. Jadi intinya sinau bareng adalah kita bersama-sama belajar karena tidak ada satu orang pun yang tahu segalanya. Kita saling belajar satu sama lain sehingga kita bisa bikin rujak bareng-bareng sambil nangis walaupun jomblo. Oh, kalau jomblo mungkin itu ya agak keras ya, mohon maaf. Jadi nggak ada yang jomblo di sini, hanya penderita cacat tuna asmara. Jadi bukan kesalahan Anda gitu.
Jadi menurut saya inti sinau bareng adalah seperti itu. Kita saling mengumpulkan yang masing-masing ketahui dan kita bagi bersama sehingga ilmu bisa tersebar lebih cepat, diprasmanankan. Seperti itu. Ngoten, Mbah Nun. Ya jawaban sing paling gampang apa sebab sinau bareng ya mergo urip ya bareng. Gak iso urip dhewe-dhewe lak ngono. Nek rada detail gini. Awakmu gawe klambi dhewe ta gak? Tak tuku. Klambimu gawe dhewe ta. Dadi kon butuh sapa? Butuh wong sing gawe klambi. Jilbabmu gawe dhewe apa kaine sak jilbabe tuku? Yo ditukokke. Dadi kowe butuh wong loro siji sing gawe jilbab, loro sing nukokke. Coba sebut yang Anda pakai, yang ada pada diri Anda, yang Anda bikin sendiri apa? Maka itu yang namanya hidup bermasyarakat. Kita saling tolong-menolong, bantu-membantu, saling ngewangi, saling mengamankan, menyelamatkan, dan saling memberi keuntungan satu sama lain, tidak cari keuntungan dhewe ngono kira-kira ya. Saiki sebelum Gusmus saya sudah minta izin sama beliau untuk grouping sing sekolah agama rek. Maksudnya sing madrasah, sanawiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, UIN, angkat tangan. Saya minta 5 sampai 10 orang sebelah kanan. 5 orang. 5 orang yang berpendidikan 5 Islam. Orang yang berpendidikan, yang disebut pendidikan agama. Yang disebut sebagai pendidikan agama, betul. Ya. Madrasah. Madrasah, ya. Langsung. Yang sekolah umum, yang disebut bukan sekolah agama 5 orang ke tengah. SD, SMP, SMA. Enggak di tengah. Keras kedap. Sana. Wis rasa kakek. Iya, Bu. Cekap. Sekolah umum. Sekolah umum. Sampean apa, Mas? Sing gak sekolah, Sing ora dianggap sekolah oleh sing sistem. sekolah kehidupan, sekolah langsung dalam pengalaman. Sopo? Kalau yang mogol, Ono Mbah. gak 5 arek 5 ono gak? Kalau yang mogol, Mbah. Mogol, kagol. Putus sekolah. Enggak apa-apa. Ya, Sini. oke. Ya, sini. Putus sekolah juga boleh. Putus sekolah atau tidak sekolah? Maju. Oke, silaturahmi, ta'aruf, berkenalan satu sama lain, merundingkan nama kelompoknya apa? Ayo Rek, ayo wis badi silaturahmi gue. Nama kelompoknya apa dan juru bicaranya siapa atau ketuanya siapa? Ayo. Oke, Jit, tolong mikrofon sebelah kanan. Wonten Doni, Mbah. Juru bicaranya siapa? Berdiri memperkenalkan kepada para hadirin, kepada jamaah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbah Nun, Mbah Mus, dan para perangkat dan para pejabat Bunga yang saya hormati dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rizky Haris Ardiansyah dan di sini saya sebagai juru bicara dari kelompok nomor 2 adalah Sunan Kalijogo katanya, dari itu sudah dari komunikasi dari Ya wis teman-teman. ora apa-apa, wis manut. Dan itu yang sudah saya Ampuh kaya sampaikan. Kanjeng Sunan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kelompok pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgiawan Perdana Sakti. Saya mewakili kelompok umat Muhammad. Umat Muhammad Sunan Kalijogo. Ya. Iki ke kelompok jin kata sing tiga iki. Oke, yang ketiga Mas. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiandika. Di grup ini saya namakan Masyarakat Karangkandempel. Terima kasih. Masyarakat Karangkandempel itu satu wacana dari wayang. Sunan Kalijogo menciptakan tokoh
yang bukan birokrat, tapi punokawan atau ponokawan, yaitu Kiai Semar yang Semar Bodronoyo, nama buminya, nama dunianya, dia lurah Karangkedempel. Kalau nama kahyangannya, nama ruhiyahnya, rohaniahnya adalah Panembahan Ismoyo. Jadi ini iki sing gawe iko sing digawe ngono ya. Sing kono umate sing luwih amba umat Muhammad ngono ya. Wis muga-muga dadi itu diciptakan Semar untuk untuk membangun pemahaman demokrasi Nusantara. Karena kalau Semar itu paling tinggi, dewa tertinggi di atas Betara Guru, sekaligus dia adalah juga lurah Karangkedempel, hamba yang letaknya di bawah. Titik yang bawah sama titik yang atas itu menjadi satu, berarti bentuknya ya apa rek? Titik kene karo titik kene siji. Terus apa cara dadi siji? Kok tarik garis? Lah, ini titik, ini satu. Jadi ini harus di sini atau ini harus di sini. Terus diapakno? Wes apa wes? Ya contoh ono tali laga. Ono tali laga. Mungkin ini gak iso mbayangno arek, mulai gak rapi-rapi kon. Ya oke, Jit. Jadi ini Semar sebagai Batara, sebagai Panembahan Ismoyo, kakaknya Betara Guru dan adiknya Togok. Yang bawah ini Semar sebagai lurah Karangkedempel, wong cilik, iki dewa, iki wong cilik, abdi. Ya, Anda sudah tahu apa yang namanya abdan nabiyah, abdan abdiyah, mulkan nabiyah dan seterusnya, Anda sudah tahu di maknya. Saiki titik ini satu, berarti apa norek? Iki talinya tidak jasa. Iki ya Semar, tapi iki siji, berarti kan Semar siji, terus diapa no? Loh, supaya dua titik itu menjadi satu diapain talinya? Ya ditemukan, ngatiko, cek ketok kabeh. Ya, ini Semar, ini juga Semar. Berarti ini satu titik, maka karena dia sekarang diletakkan di dua titik, satukanlah dua titik itu. Berarti diapakno? Sambung. Ya, disambung. Berarti bentuknya piye? Tadi kan garis, sekarang berarti berlingkar. Berarti melingkar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bentuknya melingkar. Hidup itu bentuknya melingkar, wis ta pokoke segala satu mulane kon tawaf ya melingkar ya, kecuali sing gurung tahu umroh. Ndolek gawe Ka'bah dhewe-dhewe ndek kebone ya to. Diupeng-upengi dhewe dikai Hajar Aswad dhewe. Diambung-ambung dhewe ya to. Ndak masalah asal jangan dianggap itu naik haji atau umroh. Niatnya adalah ngincipi ngono ya. Ora apa to nek ngincipi? Oke, handphone siap atau kertas? Pertanyaannya sama, 3 kelompok ini sama. Apa saja yang Anda pelajari, ditulis, dan Anda teladani? Pelajari dan Ya, teladani. apa saja yang Anda pelajari dan Anda teladani? Minimum 5 hal, ya. Dari Rasulullah Muhammad SAW yang Anda pelajari dan Anda teladani dari Kanjeng Nabi Muhammad. Betul ya? Di bidang kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kenegaraan. Ada pertanyaan? Sekali lagi, apa saja yang Anda pelajari dan Anda teladani dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW di bidang kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kenegaraan. Apa yang Anda pelajari dan Anda teladani? Ada pertanyaan? Minimal Jelas, 5, minimal 5 itu tiap satunya, Mbak. Ya? Di keluarga. Enggak harus. Oke.
semuanya minimum berjumlah 5. Syukur 6 loro-loro lah. Individu loro, keluarga loro, masyarakat loro, kenegaraan loro ngono ya. Tadi 6. Syukur 12, syukur 8, syukur 10. Ya. Nggih pun mun. Saumpami napa niku sifat-sifat Sing kandhane iya. Kanjeng Nabi mboten saged kula lampahi napa kersa di Lah ya pokoknya sing Pertanyaannya. kok pelajari karo sing kok teladani bahwa meneladaninya belum 100% biasa ya. mboten saged. Ya mungkin gak mampu kita seperti Rasulullah, tapi lah kok teladani sih. Jelas ya. Oke. Semua jelas sekarang konsultasi ke panitia mencari tempat di belakang. Begitu siap langsung lapor dan nanti langsung presentasi. Bapak-bapak para pejabat sipil militer terutama Gus Ipung dan Mbah Mus untuk mendengarkan presentasi mereka nanti dan memberikan respon atau penilaian atau kritik atau apapun saja. Silakan tepuk tangan semua anak-anakku, semua ke belakang. Ayo, cari tempat di belakang. Monggo di belakang Mas. Monggo di belakang. Oke, sekarang supaya ada transisi yang nikmat dan mesra menuju kita mendengarkan bersama tausiah atau apapun namanya dari Mbah Mus, dari Eyang Mus. 1 nomor selawat dulu, Kiai Kanjeng. Apa rek? 1 nomor selawat sing bareng kabeh. Supaya tidak menjadi pertunjukan tapi menjadi milik bersama apa? Kisah Sang Rasul. Nariyah ya, iso apa nariyah ya, sawat nariyah, kabeh hafal. Pak Muzamil, maksudnya apa selawat disebut nariyah itu apa Pak Muzamil? Nariyah itu dari kata nar, artinya api. Jadi karena sholawat ini kalau dibaca insya Allah hajatnya, keinginannya dikabulkan secepat api, seperti api membakar kayu itu cepat, maka disebut sholawat nariyah. Jadi awakmu di omah nek selawatan nariyah diang ya, ngerti diang? Gawe diangan. Kayu kok tumpuk terus obong terus kayak selawatan nariyah ngono ya. Ngono Pak Muzamil ya. Perumpamaan. Perumpamaannya disebut nariyah itu sifatnya sedemikian terkabulnya doa kita sehingga dia seperti kilatan api gitu Seperti ya. kilatan api yang cepat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Monggo Kiai Kanjeng. Setelah ini kita dengarkan Gus Mus sepenuh-penuhnya. Allahumma sholli sholatan saiki atine diresiki, ditenangno, pikirane
siapkan ngadeg ya, pikirannya ngadeg ya, istiqomah ya. Terus sumeleh, sumeleh. Islam itu artinya sumeleh. Awakmu rebah, awakmu geletak di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dirungokno ya. Iki saiki kita dengarkan bersama sebebas-bebasnya, kita mohon dengan sangat Gusmus bisa ngursus awakmu karo aku, karo kabeh ya. Jeke urip luwih apik, jeke negarane luwih apik, masyarakate umate luwih apik kabeh. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil afadil, sadatil masyayikh wal asatizah ala izza wa fil muqaddimah Sayyidil al-aziz al-ustad Kiai Muhammad Ainun Najib Tima Izukum, Gusipung dan para sesepuh yang hadir, terutama para pejabat baik TNI, sipil maupun Polri, terutama adik-adikku, anak-anakku, cucu-cucuku sekalian yang saya cintai, rahimakumullah. Hadirin hadirat yang terhormat, tidak lupa semua anggota Kiai Kanjeng. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya diperkenankan Allah untuk sowan panjenengan semua, ketemu dengan Cak Nun dan mendapatkan pengajian. Jadi ngaji bareng, tadi saya sudah ngaji dengan Cak Nun. Kalau Anda sekalian membaca Quran, membaca enggak sih? Kalau Anda membaca Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, maka akan kita dapatkan bahwa kelak nanti itu yang dikatakan hari akhir, itu yang ada hanya surga dan neraka. Tempat di sana itu ada surga dan neraka. Surga untuk yang bertakwa, neraka untuk orang yang menentang Allah, yang kafir, yang musyrik dan lain sebagainya. Pertanyaannya yang pertama, takwa itu apa? Sehingga kita bisa disebut bertakwa atau tidak. Takwa banyak yang memberikan definisi. Pertanyaan yang berikutnya, mari kita menggeledahi awak kiri kita sendiri. Apakah semua perintahnya Allah sudah kita lakukan? Atau apakah semua larangannya sudah kita hindari? Larangannya banyak. Yang gede-gede itu syirik, yang paling besar itu syirik. Menyekutukan Tuhan. Membunuh orang. Zina. Mencuri. Minum arak. Ini belum kalau diperinci. Syirik itu ada yang syirik kasar, ada yang syirik halus. Syirik kasar itu ya nyembah berhala, nyembah segala macam. Ada yang syirik itu enggak kelihatan. Yang paling tidak ketahuan adalah mensekutukan Tuhan dengan diri sendiri. Orang yang memutlakkan kebenarannya sendiri itu diam-diam dia sudah syirik halus karena menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena yang mutlak benar itu hanya Allah. Ada yang agak halus, agak kasar sedikit.
Masjid Jumat sudah hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi bos ngajak satu set lagi main tenis. Dik, satu set lagi ya, Dik. Mau menolak bisa ngerusak karir nanti, segala macam. Ya sudahlah, sekali-sekali ngodo. Ikut satu set. Setnya padahal panjang sekali. Selesai setnya, sembahyang sudah selesai. Memenangkan bos daripada Tuhan. Mencuri juga ada yang halus. Yang kasar pakai linggis, yang halus pakai pulpen gitu. Jadi kita itu juga pertanyaan kita kan, kita ini nanti kalau di sana itu gimana? Kita mau dimasukkan neraka jelas tidak toh. Lu selawatan terus kok masuk neraka itu gimana? Apa kurang-kurang apa namanya? Orang yang jahat apa bagaimana kok orang selawatan dimasukkan neraka itu? Jadi kita bisa nolak sana nih kalau malaikat masuk neraka. Duh, masuk neraka gimana? Saya itu santrinya Cak Nun. Ya kalau saya masuk neraka, Cak Nun di mana itu? Kamu syirik? Enggak. Bunuh orang? Tidak. Zina? Tidak. Minum arak? Tidak. Ngerasani wong? Itu termasuknya. Memviralkan hoak, memviralkan fitnah. Nggak bisa jawab kita, lah iya, gimana ini? Ke neraka tidak, ke surga enggak. Sampai terus kemana ini? Nasib kita jadi pusing ini. Ini saya kalau digiring ke neraka, saya bilang loh, saya ini al-mukarram loh di mana-mana. Disebut kiai kok masuk neraka. Lah kalau kiai masuk neraka lah santri kan tambah nemen itu kerak neraka itu. Tapi kalau mau ke surga itu ya harus ada tiketnya tadi itu, melakukan semua perintahnya Tuhan nih, ya Allah. Menghormati orang tua, menyayangi yang muda, mengasihi sesama, memuliakan istri, memuliakan suami, menyayangi orang yang lemah, membela kebenaran, semuanya tidak saya lakukan ya, gimana ini? Maka strateginya Cak Nun, karena sampean tidak bisa mengandalkan amal sampean, tidak bisa. Karena sampean ada hal-hal yang dilarang Tuhan masih Anda lakukan. Misalnya tadi ngerasani wong, segala macam. Ada hal-hal baik yang belum Anda lakukan. Perintahnya Tuhan ada yang belum Anda lakukan. Strategi misalnya gimana? Tapi gangguan kasih Nabi juga ada aturan. Makanya tadi ada tes. Tadi bilang sekolah kita itu Imam Busiri sendiri, Imam Busiri orang sufi yang berkali-kali ketemu dengan Nabi meskipun dalam usia itu sendiri tidak bisa mengandalkan diri. Dia mengatakan ya akramal khalq maliman aludu bi siwa. Tidak ada yang saya cagerkan bahasa Indonesia. Saya andal, tidak ada yang saya andalkan untuk saya pegangi. Nanti pada saat Allah Ta'ala itu tampil dalam ismi muntaqim. Nanti itu ada saatnya Allah itu tampil dalam ismul adil. Tampil dalam ismul adil. Adil itu yang salah hukum,
yang tidak salah tidak dihukum, yang berjasa dikasih ganjaran. Itu ada. Beliau Allah Ta'ala juga punya nama Muntakim. Muntakim itu akan membalas siapa saja yang melawan. Nanti juga akan tampil begitu. Sekarang ini tidak. Sekarang ini Allah Ta'ala itu tampil dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka koruptor yang begitu jahatnya itu tetap dikasih hidup. Meskipun di penjara masih leha-leha. Kalau seandainya Allah sudah menggunakan asma Muntakim sekarang ini, tidak ada satupun kita ini yang tidak pinjol jasa di kemudian hari. Ngaku sisi tok, tok, sampai sisi tok, orang sisi tik, ngerasain konjol, mengeluh. Tuhan sekarang ini tampil dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Penuh kasih sayang. Kalau ada orang salah, itu biarkan aja sampai dia sadar. Siapa tahu dia sadar bisa kembali. Tidak seperti ustaz-ustaz Jakarta itu. Lebih galak memfonis daripada Allah Ta'ala. Memfonis orang yang harus mati dalam perjalanan. Ini aneh sekali. Orang dipanggil ustaz memfonis orang yang dalam perjalanan. Dia lupa kalau orang yang kafir musyrik saja itu dalam perjalanannya dia menjadi kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Sebut saja Sayyidina Umar bin Khattab. Dia akan membunuh Nabi. Hindun, sampai kenal Hindun, istrinya Abu Sufyan yang ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah sampai nanti Nabi nuwun. Ini amanku dihojar-hojar saja. Hindun belakangan menjadi orang muslim yang bilang kepada kanjeng Nabi, dulu tidak ada manusia yang paling saya benci kecuali kamu. Sekarang tidak ada orang yang saling saya cintai lebih pantasnya. Ikrimah, Anda tahu Ikrimah? Anda jangan rasanya bicara terus ya. Karena Ikrimah itu adalah anaknya Ikrimah, sahabat dekat dari Rasulullah. Khalid bin Malik itu anaknya Walid bin Mughirah, berjengkel musyrik. Jadi apa namanya? Allah masih Ar-Rahman Ar-Rahim sekarang. Nanti itu ada saatnya di sana Tuhan tidak lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi dengan asma Muntakim. Nanti kalau Allah Ta'ala sudah pakai nama Muntakim, memanggil kepala-kepala negara. Ya ayyuhal muluk, wahai kepala negara dunia, penguasa-penguasa dunia, aina Fir'aun, aina mulukal ardh, aina Fir'aun, aina Soeharto, walam yaqika Rasulullah ja'al. Saya itu mengikuti Imam Busiri karena saya juga merasa tidak mempunyai amal yang diandalkan. Padahal ayah saya itu menulis tafsir, menulis hadis, menulis macam-macam kitab. Saya beliau masih nangis setiap malam memanggil-manggilkan Rasulullah SAW. Ya akramal khalqi maliman alu tubuhi siwa. Kata ayah saya nanti kalau Tuhan itu sudah memanggil raja-raja pun, aina mulukal ardh, gimana Fir'aun, gimana? Saya takutnya nanti, aina Kisri. Di situ ayah saya
mengajar di pesantren, menulis kitab dan begini. Kasih apa namanya nasihat-nasihat mau ulama. Saya takut nanti ditanya, aina diri, kalau tidak kalah malayat. Mana istri yang suka ngomong mulia-mulia tapi dia melakukannya sendiri. Saya bingung ya, 2 bulan saja sudahnya kan nanti. Saya tak jawab, aina diri. Saya diam saja. Woi kangen sudahnya kan sudah biasa. Sampai kan Nabi mengatakan, iya, gua ini. Ya Gusti, dia bersama. Oh bersama, ya tidak apa-apa. Saya bikin saya kok enak sekali. Saya nyium, gimana? Saya katanya saya pegang ini siapa pegang-pegang? Tidak pernah salahkan, tidak pernah mengikuti jejak saya. Strateginya karena kita sulit nanti itu menentukan itu dan juga semua nabi-nabi itu diberi panggung, semuanya sudah pakai semua nabi-nabi pakai semua, tinggal kaji nabi. Cuma nabi yang belum. Nanti itu ketika Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak berani untuk menasabati manusia ini. Orang hanya tinggal juga ada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi membaca doa itu sambil sujud dan tidak dana sama sekali, tidak mengangkat kepalanya. Terus sampai Tuhan angkat kepala, tidak angkat kepala. Saya akan mengangkat kepala kalau saya ada jaminan. Cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya itu. Jadi makanya saya di mana-mana ngajak orang-orang di samping semua ini yang umat Nabi untuk bersyukur. Bersyukur bahwa Anda ikut kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikut kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hak prerogatifnya Allah, hak prerogatifnya Gusti. Sampai ini pernah apa? Pernah tanya kanjeng Nabi? Tetangganya juga tidak, karena kita mau ke sana masih naik jet masih 9 jam. Tapi saya belum dihitung sih bunga Surabaya. Sampai tetangga yang tidak jauh sekali. Apa sampai masih di sana? Atau mingguan? Kalau yang habis-habis itu masih ada darah ini. Terus sampai kita yang berpotong ini tidak ada yang ini. Kamar saya Jawa kali. Terus apanya? Sampai dulu bagaimana ceritanya kok sampai ikut kanjeng Nabi ini gimana? Apa tak lu ngajak? Cek. Masa sampai waktu kecil Pak tak nusa di bunga? Sampai bukan tetangga, tidak punya darah apa-apa. Bahasa sampai lain sama sekali. Kanjeng Nabi itu absorb mengapa kobido. Kanjeng Nabi itu orang yang paling fasih mengucapkan bo. Sedangkan sampai tidak bisa mengucapkan bo. Ramadan saja lamban. Mutato mutolo. Ridho. Kenapa memang abjadnya lain? Karena abjad cinta itu sampai bahasa Arab dan bahasa Polo. Itu tidak ada apa-apanya, ikut ini. Padahal, ini dikatakan, padahal ada orang yang sangat dekat dengan Kanjeng Rasul. Dia tetangga pet itu.
tidak sela-sela rumah, langsung rumahnya pek dengan rumahnya Kanjeng Nabi. Tetangga pek itu. Pamancer itu artinya dia itu saudaranya Sayyid Abdullah, saudaranya ayahnya Kanjeng Nabi. Ini ayahnya Kanjeng Nabi, Sayyid Abdullah, dia itu kakaknya saya. Jadi pamancer, penglopet, pamancer. Tidak itu saja. Dia besanan dengan Kanjeng Nabi itu anak dua, bukan satu, dua. Tidak ada orang besanan anak dua. Kanjeng Nabi itu besanan dengan dia, anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, Utbah sama Utaibah, dikawinkan sama Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Orang ini yang begitu dekat dengan Nabi namanya Abdul Uzza. Sampai dikenal kalau saya sebut Abdul Uzza. Tapi kalau lakabnya sampai pasti ingat. Orang ini Abdul Uzza ketika diajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Allah saja, tidak hanya tidak paham, tapi miso. Itu kan teman diajak miso, diajak mau diajak kok miso. Namanya tak ingat waktu lagi Nabi naik di Gunung Sopal, manggil itu. Kalau saya bilang begini sampean apa namanya percaya apa enggak? Percaya. Kalau saya ngomong begini sampean percaya. Semuanya percaya. Karena Kanjeng Nabi selamanya tidak pernah bohong. Itu tidak lagi. Tapi ketika diajak dikenalkan sama Allah, diminta untuk menyembah Allah saja. Yang pertama ngomong dan misuk itu tidak orang yang tombol pek, pamancer dan bisa menang. Tak pernah kayak Muhammad, alih-alih jamaah, kurang aja dengan kumpul kayak berkumpul ngomong ini. Sampai apa pengiran-pengiran ada konsep cipta. Nah, karena pengirannya dia tak ratusan sana, ngomong cipta. Enggak mau sekolah pengiran-pengiran. Ketika dia mengatakan taban laka ya Muhammad, kasihnya di sana menurunkan wahyu. Taban ada Abu Lahab. Abu Bisa itu sebenarnya Abu Lahab karena selalu marah, ini menyala-nyala. Begitu turun ayat tabat tiada Abu Lahab, anaknya dua Utbah sama Utaibah dipanggil. Ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak aku akan anak. Maka Utbah mencerai Sayyidatina Ruqayyah, Utaibah mencerai Sayyidatina Ummi Kulsum. Kelak kemudian Sayyidatina Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika perang Badar, Sayyidatina Ruqayyah wafat, terus ngeduli Sayyidatina Ummi Kulsum. Sekarang akan tanyakan profesor yang budak-budak. Orang yang sedekat Abu Lahab tidak ikut Kanjeng Nabi. Kok orang bunga kok ikut? Suruh jelaskan. Nanti kan tambah budak dia. Nggak bisa dijelaskan. Kalau sampai tanya saya gampang. Ya itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Gusti Allah memilih orang bunga, tidak memilih Abu Lahab. Titik. Makanya kita harus bersyukur kita dipilih oleh Allah. Abu Lahab tidak bisa nanti protes itu. Itu saya dulu. Ketika Muhammad lahir, perempuan budak saya yang ngabari kelahiran Muhammad, saya merdekakan karena senangnya. Kenapa kok saya tidak dikasih hidayah untuk ikut? Nah, ya biarin aja. Gusti Allah itu bahasa Jakartanya maha semau gue. Allah itu maha semau gue. Mau apa kamu? Orang bunga itu juga begitu, nggak apa-apanya, nggak. Ya biar aja. Kita bersyukur kita dipilih Tuhan, ikut Kanjeng Nabi. Lebih bersyukur lagi
Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang pemimpin yang manusia. Ini sudah viral ini, saya omongkan di mana-mana. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi nggak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Mentang-mentang ahli wiridan, setiap hari dia wiridan. Ada orang datang, anggota Ma'iyah, Mbah, Kiai, saya kok sumpek terus ini, saya dikasih bacaan apa-apa. Ya ini ya, dibaca, habis sholat dibaca surat, ini ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya. Ya bilang, ini meskipun diundang Mbah Kiai tapi nggak ngerti manusia. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW tahu manusia itu ada yang TK, bahkan PAUD, ada yang SD, ibtidaiyah, sanawiyah, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sekarang kan enggak, anak TK barang diceramai model perguruan tinggi. Karena itu Kanjeng Nabi selama menjadi pemimpin, ambil saja pemimpin sholatnya, ngimami sholat itu Kanjeng Nabi hanya absen berapa kali itu ketika beliau sakit keras, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selama itu yang ngimami sholat beliau, yang khutbah Jum'ah beliau. Selama itu tidak ada satupun jamaah yang protes atau ngerasani, paling tidak ini sembahyang kok lamanya gini, gak ada. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tahu ini jam sekian waktunya orang lapar. Jadi saya khutbahnya tidak panjang-panjang. Tahu Mas, jam sekian ini orang ngantuk-ngantuknya, apalagi kalau hawanya panas begini. Saya khutbah tidak boleh panjang-panjang. Ini orang sembahyang banyak yang ditunggu keluarganya. Saya tidak boleh panjang-panjang. Karena itu Kanjeng Nabi sholat jamaah tidak pernah panjang-panjang. Sampai tidak nih kalau ada kiai atau ustadz sembahyang, ngimami sembahyang kok panjang-panjang, berarti dia nggak ngaji gitu aja. Nggak kenal Kanjeng Nabi. Dulu ada santrinya Kanjeng Nabi, santri kinasih. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri pernah mengatakan secara lisan, I love you. Pernah. Tapi pakai bahasa Arab. Ana uhibbuka. Itu pernah. Namanya Mu'adz bin Jabal. Saya punya hadisnya dan hadisnya musalsal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal ini suatu ketika ngimami sembahyang Isya. Rakaat awal dia menghatamkan Baqarah. Belum sampai selesai ada yang mufarokoh. Mufarokoh itu artinya meninggalkan jamaah, dia salat sendiri. Tuh. Karena ini nada-nadanya dikhatamkan ini Baqarah. Ini baru rakaat awal. Jangan-jangan nanti rakaat kedua Ali Imran. Ternyata benar, rakaat kedua Mu'adz ini membaca An-Nisa. Surat Nisa dikhatamkan. Wah, Mu'adz marah-marah sama yang mufarokoh ini. Orang-orang juga ada yang marah, wah ini munafik ini, sembahyang jamaah sama sahabatnya Kanjeng Nabi kok mundur, keluar dari jamaah. Rame-rame dilaporkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu pemimpin yang betul-betul pemimpin, jadi check and recheck itu selalu. Mu'adz dipanggil. Mu'adz, apa betul kamu tadi ngimami sholat Isya? Betul. Betul Kanjeng Nabi. Apa benar kamu rakaat awal menghatamkan Baqarah? Betul Kanjeng Nabi. Rakaat kedua surat Nisa? Betul Kanjeng Nabi. Waduh, bukan dilem tapi dimarahi. Loh, kamu itu jangan bikin fitnah, Mu'adz. Kamu itu sembahyang diikuti oleh orang banyak. Ada orang tua, ada anak muda, ada yang ditunggu pekerjaan, ada yang tunggu keluarganya, ada macam-macam. Kalau sampai sembahyang sendirian di rumah, ngatamkan Quran kurang percaya, silahkan aja. Tapi kalau diikuti orang banyak, kamu harus ngomong orang banyak itu.
Karena rumangsane sujud yang paling suwe itu apik. Sujud yang paling baik lama itu kalau sholat sunat, bukan kalau ngimami. Donga pirang-pirang diwaca kabeh ning sholat bagus kalau dia sholat sunat. Makanya ngaji ya, ngaji. Oh, gak gelem ngaji pidato tok ae. Ada nggon-nggone itu ada. Sembahyang yang paling baik di rumah itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu di masjid, di musola. Ini kita berbahagia sekali Kanjeng Nabi Muhammad itu yang menjadi pemimpin agung kita. Yang ngerti menungso. Beliau tahu kita ini sudah hidup di paling akhir zaman. Kita itu hidup paling akhir, sudah kiamat kok. Sudah ba'dal kiamat kita ini. Karena kiamat katanya tahun 12. Ini sudah 19 hampir 20. Terus keliwat pirang tahun itu. Jadi kita itu makhluk paling akhir. Ini saya gelem selawatan, saya gelem ngaji kayak gini. Oh kok mlebu neraka ya keterlaluan. Ini wong kejem teman, ada yang kejemnya gitu. Sampai pernah niteni ada khotib membaca ittaqullaha mastata'tum. Pernah dengar khotib membaca ittaqullaha mastata'tum? Kalau saya belum pernah dengar saya. Yang sering saya dengar itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang sering kita dengar. Tidak ada khotib yang ittaqullaha mastata'tum. Luwih kejem imam timbang Gusti Allah. Gusti Allah sendiri ittaqullaha mastata'tum. Takwalah semampumu insya Allah. Malah banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih itu dinasikh dengan ittaqullaha mastata'tum. Ini kan enggak banyak yang baca itu enggak ada ittaqullaha. Kanjeng Nabi sendiri itu selalu mengikuti Gusti Allah Ta'ala. Karena Gusti Allah Ta'ala itu kalau menyuruh selalu memulai dari dirinya sendiri, maka Kanjeng Nabi juga begitu. Kalau menyuruh umatnya memulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Nabi menyuruh orang sembahyang, beliau sembahyang dulu, baru sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti salat aku. Kanjeng Nabi haji dulu, baru nyuruh orang hajilah seperti aku ini. Beliau memuliakan istrinya dulu, baru nyuruh orang supaya memuliakan istrinya. Kanjeng Nabi menghormati yang tua dulu, baru kan Gusti Allah itu selawat kepada Kanjeng Nabi. Malaikat ikut-ikut. Allah dan malaikat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslimat. Kamu selawatlah. Allah saja berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sudah dipilih untuk menjadi umatnya dan mudah-mudahan kita bisa meniru akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Sedikit demi sedikit dari yang Kanjeng Nabi, karena Allah berfirman ittaqullaha mastata'tum, maka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu, kerjakan semampumu. Ini yang membuat enteng kita, yang membuat kita harus bersyukur mengikuti pemimpin yang demikian rupa. Orang hebatnya begitu, di Quran sampai cari mulai Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Di alam Gusti Allah apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sehingga sampai ada ulama yang mengatakan bahwa agama itu adalah akhlak. Kalau Anda sekalian akhlaknya lebih baik dari saya, maka agama sampean lebih baik dari saya. Bukan panjangnya sembayangnya, bukan khusyuknya, sujudnya, bukan. Tapi akhlaknya. Kanjeng Nabi sendiri dawuh, nanti yang paling dekat
di sana dengan Kanjeng Rasul adalah yang paling baik akhlaknya. Sekarang ini banyak orang yang mengatakan cinta kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi misuan itu aneh sekali. Ini ngerti Kanjeng Nabi apa enggak? Kanjeng Nabi itu pernah diminta ketika perang Uhud, Kanjeng Nabi sampai patah giginya itu, dahsyat sekali. Sampai ada yang ngujuk-ngujuki itu apa? Memprovokasi Kanjeng Nabi. Wah itu jenengan itu kekasih Gusti Allah, mbok itu dilaknat orang-orang itu. Kanjeng Nabi apa jawabnya? Bu istu da'ian lala'anan. Aku diutus untuk mengajak, bukan untuk melaknat orang. Akhirnya apa? Pemimpin-pemimpin kafir yang waktu itu di perang Uhud menyerang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk Islam semua. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, semuanya masuk Islam. Karena semangat dakwahnya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kesadarannya bahwa dia diutus hanya da'ian, ngajak. Nah, sekarang ini ada yang namanya da'i, sehingga sampai ada ulama yang mengatakan bahwa agama itu adalah akhlak. Kalau Anda sekalian akhlaknya lebih baik dari saya, maka agama sampean lebih baik dari saya. Bukan panjangnya sembayangnya, bukan khusyuknya, sujudnya, bukan, tapi akhlaknya. Kanjeng Nabi sendiri dawuh, nanti yang paling dekat di sana dengan Kanjeng Rasul adalah yang paling baik akhlaknya. Sekarang ini banyak orang yang mengatakan cinta kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi misuan itu aneh sekali. Ini ngerti Kanjeng Nabi apa enggak? Kanjeng Nabi itu pernah diminta ketika perang Uhud, Kanjeng Nabi sampai patah giginya itu, dahsyat sekali. Sampai ada yang ngujuk-ngujuki itu apa? Memprovokasi Kanjeng Nabi. Wah itu jenengan itu kekasih Gusti Allah, mbok itu dilaknat orang-orang itu. Kanjeng Nabi apa jawabnya? Bu istu da'ian lala'anan. Aku diutus untuk mengajak, bukan untuk melaknat orang. Akhirnya apa? Pemimpin-pemimpin kafir yang waktu itu di perang Uhud menyerang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk Islam semua. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, semuanya masuk Islam. Karena semangat dakwahnya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kesadarannya bahwa dia diutus hanya da'ian, ngajak. Nah, sekarang ini ada yang namanya da'i, tapi tidak mengajak, tapi marahin orang terus. Nah, saya kasih kadang-kadang saya nasihati mereka yang nggak dengar, nasihati dirimu dulu. Dirimu dinasihati, baru kamu ngamuki orang. Nanti itu kita itu dilanjrat di sana, dihisap itu sendiri, bukan kok kamu bagaimana? Kawanmu Cak Nun itu, nggak ada pertanyaan gitu, nggak ada. Ya, saya sendiri, Cak Nun sendiri gitu aja. Nah, sekarang itu kan orang mau ngapain ini orang banyak, itu dimarahi, itu sesat, itu sesat. Sampai karena nyesatkan orang sampai dia sendiri tersesat kemana-mana nggak tahu. Saya kira itu nanti lama-lama saya itu tambah ngamuan nanti kalau kebanyakan kemana. Ini mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf saya itu pernah sakit gara-gara ikut Ma'yan di Jogja sama beliau. Karena disiksa sampai jam 3 malam. Itu belum selesai, jam 3 itu hanya untuk memulangkan saya saja beliau ini. Ini karena Gusmu sudah tua, maka kita persilakan pulang dulu. Jam 3 itu. Nah ini nanti terus sampai jam berapa? Kok jam 3 kok pulang dulu itu? Pulang, saya sama istri saya langsung sakit semua, ke rumah sakit. Bukan karena beliau lebih jaduk dari saya, tidak. Karena beliau lebih muda dari saya. Dia hampir separuh saya, ini deh, umurnya. Jadi nanti kalau saya
Ujuk-ujuk kok nyelonong, pura-pura ke toilet tapi terus hilang itu ya, sampai harus maklumi. Berarti saya sudah capek sekali itu. Itu Cak Nun saya hanya bisa segitu. Saya kira sudah hampir 1 jam tadi saya ngomong. Kurang lebihnya mohon maaf terutama kepada sesepuh-sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sembah nuwun ingkang rasa basa ya ngresik basa masa iso arek. Kita sudah dikritik oleh Gusmus dengan sangat frontal dan kita terima itu sebagai hikmah pada malam hari ini untuk kita pelajari dan kita laksanakan kebenaran yang akan kita temukan. Sergep sembahyang kok misuh, takwa kok misuh, padahal jamaah-jamaahnya penggawaannya misah misuh terus arek. Nah, mereka membedakan miso dan misui. Nek misui itu ada sasaran, nek miso itu mergo ngentut dhewe cangkeme kan gitu. Itu pertama. Yang kedua Gus, alhamdulillah hari ini nak ngimami ya gak dawa-dawa Gus. Cuman kecendaan. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Ngono Gus. Rakaat kedua, bismillah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar. Rakaat terus mari ngono salat berikutnya nun alif lam ra paling dawa kaf ha ya ain shad paling dawa niku Gus. Jadi tradisi sunnah Rasul tadi, sirah Rasul tadi yang sangat menghargai manusia dan memahami bahwa makmumnya itu ada yang ditunggu orang, ada yang sudah sepuh dan seterusnya, itu dieksploitir oleh anak-anak maknya untuk supaya kalau ngimami tidak perlu ngapalkan surat-surat sing dawa-dawa tadi, itu eksploitatif juga. Jadi itu gejala syirik juga itu. Jadi kowe iki kabeh iki rada hati-hati. Nek ora gandulan Kanjeng Nabi kowe mesti dikipatke karo malaikat. Karena neraka kowe gitu kan. Tapi insyaallah malam hari ini Gusmus sudah dawuh juga bahwa wong kowe selawatan nganti keringetan nganti nangis-nangis kaya mbake mau. Mosok mlebu neraka kaya ngene iki kan. Nerakane ya ora kuat lan nrimo kowe ya to. Nerakane sing ora kerasan karo kowe insyaallah amin ya rabbal alamin ya. Bismillah. Terus Gusmus menjelaskan bahwa nek awakmu rotok mangkel-mangkel karo keadaan lingkungan, mbuh kampung, mbuh kabupaten, mbuh negara, mbuh apa. Gusmus menegaskan bahwa Allah sekarang itu peran utamanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, belum Al-Muntakim kan gitu Gus nggih. Nanti akan datang saat di mana Allah akan madek muntakim itu kalau bahasa Jawanya. Jadi Allah akan menerapkan sifat beliau yang dahsyat untuk menghukum siapa saja yang salah. Cuman itu tidak diterima oleh orang Madura, Gusmus. Jadi orang Madura cari ikan sampai maghrib tidak dapat. Terus marah sama Allah, ya Allah katanya Rahman Rahim. Mana buktinya? Maksud saya tidak dapat ikan sampai maghrib. Saya cuma minta 4 aja, 1 untuk saya, 1 untuk istri saya, 2 untuk anak saya. Masa itu aja nggak dikasih, katanya Rahman Rahim. Jadi orang Madura, nelayan-nelayan itu tidak percaya bahwa Allah itu Rahman Rahim karena faktanya dia cari ikan setengah mati nganti maghrib orang entuk-entuk. Lah badhe diparingi pinten iwake niku Gusti. Terus Allah jawab, "Ya cek ana sing akeh lah." Dapat 4 karena permintaannya tadi 4. Terus dia mengkerik meneh. Ya masa 4. Masa 4 sungguhan, ya itu kan cuman simbol saja. Masa 4 sungguhan, masa Allah tidak paham. Terus Jibril naik lagi ke Allah, terus Allah ya wis kaya ono sak karepe kono pira. Terus akhirnya Jibril ngujo wong Madura iki. Ikan dibikin oleh Jibril untuk meloncat sendiri ke atas perahunya sampai penuh perahunya, sampai dia sampai tidak bisa naik perahu saking penuhnya dengan ikan. Akhirnya dia yang mendorong perahunya ke pantai. Dan begitu sampai di pantai dia melihat ada asap membubung di sebelah, di suatu arah. Dan dia merasa itu di desa dia. Terus sebelum dia meyakinkan ini desaku wis dudu sing kobongan iki, terus ana wong Melayu
Cak, omah sampean sing kobong. Terus dia marah lagi sama Allah. Ya Allah, kenapa masalah di laut dibawa-bawa ke darat ya Allah? Bahwa Allah itu empan papan. Tapi itulah hebatnya Madura, karena Allah kan murid tadi, Allah kan maha sak karep-karepe dheweke. Dan barang siapa, kata Allah, barang siapa menolak ketentuanku, aku persilakan pindah ke bumi yang bukan bumiku. Ikutilah Tuhan yang lain yang punya bumi. Lah ra ono to iku enek. Nggih. Oke, alhamdulillah.